Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Widayati, CGP Angkatan 9 kelas 216A, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, tahun 2023. Demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya itu, visi harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Menjadikan sekolah sebagai rumah yang nyaman, aman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum yang diinginkan semua pihak. Mungkin saja sebagian dari Bapak Ibu juga menuliskan mimpi pada gambaran visinya. Namun, pada praktiknya kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma sebagai alat untuk mencapai tujuan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA. Pendekatan IA, manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Lewis pada tahun 2016, di mana maksud dari inquiry apresiatif adalah untuk memungkinkan anggota komunitas sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna inti kesuksesan dari sumber daya mereka sendiri. Sehingga ko-kreasi kesuksesan masa depan mereka kontekstual. Bagja pun menuntut guru penggerak beranjak dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Kekuatan Bagja ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja berwujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Proses Bagja dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Kemudian diturunkan menjadi tujuan rinci berupa prakarsa perubahan yang diawali dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan. Tahap demi tahap direalisasikan. Pertanyaan yang sudah digali bersama tim dan anggota komunitas sekolah akan membuahkan temuan atau data, cerita, dan fakta sebagai dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah dibuat hingga akhirnya dieksekusi, dimonitoring, serta dievaluasi keselarasannya dengan visi. Inquiry apresiatif memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dengan suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim Bagja, yang dalam bahasa Sunda berarti bahagia, untuk menggambarkan proses yang dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan Bagja ada 5, dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari uraian di awal tadi,
Visi prakarsa perubahan yang saya angkat adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi pasca pandemi sesuai profil pelajar Pancasila. Tahapan Bagja Visi Prakarsa Perubahan akan saya urai sebagai berikut. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau defines. Pertanyaan yang saya munculkan adalah mengapa minat belajar siswa rendah? Apa yang harus saya lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan observasi dan wawancara kepada siswa. Siswa membuat catatan atau gambaran cara belajarnya dan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja tentang model pembelajaran yang interaktif yang akan saya terapkan di kelas. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya munculkan, siapakah yang mampu menumbuh kembangkan minat belajar siswa di masa pandemik? Bagaimana cara menumbuhkan minat belajar siswa pada masa pandemik? Situasi seperti apa yang dapat saya terapkan untuk menarik minat siswa dalam belajar? Dan keterampilan yang seperti apa yang dapat saya lakukan untuk menumbuh kembangkan minat belajar siswa? Daftar tindakan yang perlu saya lakukan yaitu guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat belajar siswa, di mana dia akan mencatat aktivitas belajar siswa melalui lembar observasi serta membuat media pembelajaran yang inovatif. Guru juga membuat kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan agar siswa antusias mengikuti pelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi atau dreams. Pertanyaan yang muncul, bagaimana perasaan saya dengan adanya perubahan positif tentang minat belajar siswa? Apa saja yang dapat siswa lakukan dalam meningkatkan minat belajar? Hal-hal baru apa saja yang dapat saya terapkan setelah minat belajar siswa mengalami perubahan positif dan sumber daya apa yang akan tersedia agar minat belajar siswa tetap meningkat? Tindakan yang saya terapkan membuat gambaran suasana kegiatan belajar mengajar dan diunggah ke dalam media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, maupun Instagram. Bersama siswa, guru melakukan refleksi bahwa minat belajar itu penting dalam meraih cita-citanya di masa depan. Menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, siswa saya jadikan sebagai subjek pembelajaran dan memajang karya siswa pada media mading atau pojok karya yang dipajang di kelas. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, langkah awal apa yang bisa dilakukan agar tumbuh minat belajar siswa? Tindakan apa yang dilakukan untuk mendukung tumbuhnya minat belajar siswa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar tumbuh minat belajar siswa? Dan bagaimana mengukur tingkat kemajuan minat belajar siswa? Daftar tindakan penyelidikan yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan adalah menggali informasi hal apa saja yang dapat membangkitkan minat belajar siswa, merancang pembelajaran yang dapat merangsang siswa agar memiliki minat belajar yang tinggi, mengelola kelas yang kondusif dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, membuat buku penghubung yang dapat menginsentifkan komunikasi guru dan orang tua siswa, membuat program dan target yang diinginkan, serta membuat grafik kemajuan minat belajar siswa. Tahapan Bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Muncul pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan minat belajar siswa? Bagaimana hasil kemajuan minat belajar siswa? Dan siapa yang bertanggung jawab dalam memonitor kemajuan minat belajar siswa? Oleh karenanya,
Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, mengajak warga sekolah menyiapkan model pembelajaran yang inovatif, menghimbau orang tua agar mendampingi kegiatan belajar siswa ketika di rumah, dan guru sebagai peran utama dalam peningkatan minat belajar siswa. Pembelajaran yang dapat saya ambil di sini bahwa bagja dari pertanyaan-pertanyaan dalam merumuskan visi yang ingin dicapai menjadi prakarsa-prakarsa perubahan berkolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya lebih kontekstual. Bagja menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan dan menguatkan individu, semangat gotong royong berbagai unsur seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, para pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat lainnya. Perubahan dalam hal ini bertujuan yaitu untuk murid, murid, dan murid. Penerapan ke depan yang akan saya lakukan untuk membawa perubahan yang terpenting adalah menjalin relasi dengan baik dengan aktor-aktor yang ada. Relasi akan mendorong terjalinnya komunikasi yang baik, yang mengundang datangnya kontribusi semua pihak. Namun, kita terlebih dahulu harus fokus untuk menguatkan relasi yang ada di lingkungan pengaruh kita. Lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang paling sederhana yang dapat memudahkan kita membiasakan diri memutuskan pertanyaan bagda yang ada pada diri kita sendiri. Harapannya, visi yang saya rancang dapat membawa atau menjadi prakarsa perubahan dalam menuju kemajuan pendidikan nasional. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli semangka. CGP bergerak setiap waktu demi kemajuan pendidikan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.